ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خير لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق وقال فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang pertama dan yang paling utama, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa bersilaturahim berada di rumah Allah Subhanahu wa taala. Ini tempat silaturahim yang paling nyaman, yang paling nikmat. Sehari kita kalau bisa 5 kali silaturahim, bertemu dengan saudara seiman, seislam. Seandainya kita tidak punya tempat yang mulia ini, apa mungkin kita ini bisa bersilaturahim, menyambung hati sehari 5 kali. Misalnya kita datang ke rumahnya Agus gitu, subuh datang salaman, zuhur datang salaman, asar datang salaman, maghrib datang salaman, isya datang salaman. Untuk apa? Silaturahim. Memang silaturahim itu ciri khasnya dia akan mengucapkan salam dan berjabat tangan. Apa ya mungkin? Apa ya pantas gitu. Tapi kalau saya bertemu Pak Agus dan yang lainnya, Pak Sudarti atau yang lainnya, di sini subuh ketemu jabat tangan senang. Sehat Pak, sehat. Zuhur ketemu enak, asar enak, maghrib enak, isya enak. Setiap hari ketemu terus, bahkan seumur hidup bertemu terus, pasti akan senang. Takmir masjid pun akan senang. Dia orang yang tertib, orang yang istiqomah. Masya Allah, Pak Sunarti, Pak Agus, Pak siapapun yang ada di sini itu sering ketemu saya di masjid. Alhamdulillah. Ketika nggak datang satu waktu saja, kita akan menanyakan, ini kabarnya Pak Narti gimana, sehat apa enggak? Yuk coba kita tengok. Ini tempat yang paling mulia. Itu hariannya saja membuat orang itu. Bayangkan kalau semua pemimpin itu setiap hari tertib sholat 5 waktunya. Setiap hari mereka mau menjadi makmum atau menjadi imam bergantian kalau memang layak untuk menjadi imam karena semuanya bisa ngaji misalnya. Pasti akan terjadi sebuah kedamaian yang luar biasa dimanapun berada. Maka ini tempat yang mulia ini, kecilnya ataupun besarnya, ini menyatukan hati kaum muslimin dan membuat orang yang sering bertemu di masjid itu punya hati yang sangat lembut.
tidak bakhil. Tidak bakhil. Semua yang suka ke masjid hampir 90% tidak pelit. Karena memang pelit ini adalah penyakit yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dibacakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam surat Al Imran yang tadi baru saya baca, wala yahsabanna alladzina yabkhaluna, wala yahsabanna, jangan menyangka, alladzina, orang-orang yabkhaluna, yang bakhil, yang pelit, bima atahumullah, dengan apa yang Allah berikan kepada mereka, min fadlihi, dari kelebihan yang diberikan oleh Allah. Di masjid orang yang punya ilmu ya nggak akan pernah bakhil untuk memberikan ilmunya di masjid. Orang yang sering ke masjid, dia punya kedudukan, ternyata salah satu jamaahnya itu hanya rakyat biasa, maka ya juga tidak segan-segan untuk membantu. Yang ke masjid diberi harta yang banyak, melihat temennya yang ke masjid kok nggak punya harta, ya nggak pelit-pelit gitu. Tapi kalau nggak pernah ke masjid ya nggak gagas, nggak peduli. Apalagi kalau di kota, tetangga saja kadang tidak kenal, yang kenal nomor rumahnya kadang tidak tahu siapa nama pemilik rumahnya. Di kota, kalau ke sini masih mungkin sudah masih berbau desa lah, sehingga masih mengenal satu dan yang lainnya. Kalau sudah di kota-kota besar nggak kenal, ya kenalnya yang di masjid. Karena apa? Semua kefadilahan yang diberikan oleh Allah kepada kita, entah itu pintar Quran ataupun banyak harta, punya kedudukan, punya kelebihan apapun, kalau dilomake, dibuat tidak bakhil, justru akan baik. Tapi ketika dibakhilkan, mungkin orang yang nggak pernah ke masjid, orang yang nggak pernah ikut pengajian, nggak pernah ikut Jumatan, baik, merasa baik, kata Allah jangan pernah menyangka kalau itu baik. Ngapain bantu orang? Ngapain kelebihan saya dikasihkan orang? Harta yang jangan sendiri dikasihkan. Nah, itu pikiran orang yang nggak pernah ke masjid. Itu pikiran orang yang nggak pernah berjamaah. Itu pikiran orang yang nggak pernah Jumatan. Padahal dibalik berbagi itu indah sekali. Coba kalau ditanya seorang suami itu indahnya ketika berbagi atau ketika mendapatkan? Ketika berbagi dengan istrinya yang di rumah mengurusi keluarganya. Ketika bisa bayar sekolah, ini kan berbagi. Ketika bisa bayar kuliah, ketika bisa bayar kewajiban, nggak disimpan kan? Apalagi kepada orang lain. Maka sebenarnya berbagi itu sangat indah sekali. Maka kalau ada orang yang mengatakan bakhil itu baik, kata Allah tidak baik itu. Ini kata Allah tidak baik itu, nggak baik. Dan tidak dipaksa. Kita punya uang 1.000, dikasihkan orang yang butuh 1.000, anak kecil ya. Ada yang senang dikasih 1.000, ada. Kita punya uang 5.000, ada orang yang dikasih uang 5.000 itu senang. Kalau semua ke masjid, jangan memandang nilainya, tapi pada siapa yang uang ini bermanfaat. Itu kalau uang. Ilmu juga gitu. Jangan dikira baca Quran itu harus langsung jadi ustadz. Kadang benahi huruf ba saja perlu diperbaiki sebaik-baiknya. Coba huruf ba itu, memperbaiki huruf ta itu perlu sedekah cuma 1 huruf. Kata Ali bin Abi Thalib, ana abdun liman allamani Quran walau harfan. Ali bin Abi Thalib pernah berkata, saya ini hamba, saya ini budak, saya ini manut, liman, kepada orang, allamani, yang mengajariku Al-Quran walau harfan, walaupun 1 huruf. Maksudnya siapa ini? Ya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena yang mengajari Sayyidina Ali bin Abi Thalib adalah Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia menghargai, karena ternyata ketika kita itu serius menekuni Quran, 1 huruf aja kadangkala kita belum tentu benar gitu ya. 1 huruf, apalagi 1 lafaz, 1 kalimat gitu. Contoh, talabul ilmi, kata al-ilm, ini maknanya apa ini? Ini Al-Quran maknanya. Karena selanjutnya faridotun, yang wajib. Selama ini mungkin kita mengatakan setiap pencari ilmu apapun itu ibadah. Iya, kalau itu bermanfaat.
Ibadah iya, tapi kalau nggak bermanfaat itu buang-buang waktu. Wal asri innal insana lafi khusrin. Kalau kita mempelajari ilmu yang nggak ada manfaatnya, itu buang-buang waktu, rugi, mubazir. Tapi kalau Quran faridotun. Jadi makna al-ilm ini al-ilm maknanya Quran. Boleh nggak kita jadi kuliah? Boleh. Boleh nggak kita sekolah tinggi? Boleh. Pertanyaan manfaat apa enggak? Kalau enggak usah. Perlukah kita belajar bengkel? Kalau itu bermanfaat, silahkan. Tapi kalau nggak ada hanya buang-buang waktu, jangan. Mending belajar Quran. Karena Quran itu wajib. Lainnya itu cuma fadilah. Dan banyak orang ternyata di masjid-masjid itu taunya ilmu yang penting ilmu. Yang wajib itu Al-Quran. Faridotunnya itu tolabul ilmi huwal Quran. Disinilah tempat paling enak belajar Al-Quran. Di tempat mulia ini paling enak belajar Al-Quran. Makanya jangan pernah kalau kita itu punya kelebihan dari Allah, entah kelebihan kedudukan, pangkat, itu hanya dipamerkan tapi tidak dibagi. Itu nggak baik kata Allah. Itu nggak baik. Wala yahsabanna alladziina yabkhaluna bima ataahumullahu min fadli wa khairam bal, ini bahkan ditambah bal, bahkan kalau kita itu pelit dengan ilmu, pelit dengan keahlian kita, bal huwa syarrul lahum, akan menjadi titik awal keburukan hidup kita. Bal huwa syarrul lahum. Nah itu jelek, tidak baik, bahkan jelek. Maka jangan jadi orang pelit. Untuk bisa tidak pelit ya sering ke masjid, sering dengarkan ceramah, sering belajar dengan kiai, belajar dengan ustadz, pasti nggak pelit. Tapi kalau sudah mulai males berangkat ke masjid, ngapain ngurusi tetangga, ngapain ngurusi temen, ngapain gitu. Terlalu banyak berpikir karena seolah-olah rugi, membantu orang itu rugi, pelit itu untung, kalau lomo itu rugi. Enggak. Kata Allah bal huwa syarrul lahum. Karena apa? Semua yang diberikan oleh Allah kepada kita, semua yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, apapun itu yang diberikan kepada kita itu sebenarnya cuma ujian. Mbok ge ngopo? Ujiane mbok ge ngopo? Apakah kuntum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaihi turja'un? Apa kamu mengira kamu tak kasih mata, kamu tak kasih telinga, tak kasih mulut, sampai tak kasih harta, tak kasih rumah, itu untuk kamu tok terus nggak ada manfaatnya? Enggak, itu untuk berbagi. Itu untuk berbagi. Kapan yang diberikan oleh Allah ini kok merasa milik kita? Ingat, kita ini miliknya Allah. Innalillah, saya itu miliknya Allah. Mata ini milik Allah, telinga ini milik Allah, mulut ini milik Allah, tangan ini milik Allah, semua miliknya Allah. Maka digunakan bagaimana untuk bermanfaat untuk umat. Karena ini dari Allah untuk umat. Jangan dikira kita punya mata bebas, ini kan mata-mataku dewe. Coba saja lihat yang haram-haram, sama Allah dicabut. Ini telinga aku sendiri, tak pakai untuk semaunya saya sendiri. Enggak bisa. Tidak bisa, harus digunakan untuk mendengar yang baik, melihat yang baik, bicara yang baik. Ngapain mulut saya sendiri? Ini tangan saya sendiri, saya mau berbuat apa ya terserah saya toh. Lu mau ngapain? Tidak bisa. Kalau orang pergi ke masjid, orang suka ngaji, nggak ngomong kayak gitu. Kita punya kemaluan, ya semua mau gue mau tak gunakan kepada siapa? Loh bahaya lah. Kita punya tangan, itu pemberian Allah, yang lainnya juga sama. Ketika kita itu pelit, ketika kita itu gak menggunakan dalam kebaikan, tidak berbagi dalam kebaikan, itu. Selain itu buruk, sayyutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Itu akan menjadi beban hidupnya nanti di hari kiamat. Ditanya oleh Allah, seharusnya segera masuk surga, disidang di alam baka, di alam kubur, masih disidang, dihajar karena nggak menggunakan dengan baik. Itu belum selesai, di hari kiamat dikumpulkan di padang mahsyar, masih disiksa lagi, mau masuk surga, mampir neraka dulu. Maka ini yang paling ngeri. Makanya tadi yang terakhir yang saya sampaikan, ingatlah wa mal hayatud dunya illa mata. Dunia ini adalah kesenangan semata. Al mataul ghurur, yang menipu. Kalau kita menggunakan kelebihan yang diberikan oleh Allah hanya untuk kita, mohon maaf, alias semau-mau gue, bahasanya orang sekarang.
Lu mau ngapain semau gue masalah. Ini nanti akan menjadi kesenangan yang menipu penggunanya. Coba saja sekarang gunakan tidak sesuai dengan aturan dari Allah dan Rasulnya Al-Quran ini. Silahkan memakai matamu semaumu, memakai apapun yang dari Allah semaumu. Yakin itu nanti akan kecewa. Kecewa. Makanya orang yang benar-benar beruntung dari apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kullu nafsin dha'iqatul maut. Kita nanti akan bertemu yang namanya dengan kematian. Saya kemarin pulang dari Purwokerto itu bareng samanya Mas Al-Insan, Mas. Ibunya masih muda, anaknya satu, umurnya paling ibunya baru sekitar 50 tahun. Saya gonceng dari mobilnya dari Purwokerto, saya turun di Gombong langsung naik Sugeng Rahayu sampai Solo. Maaf Ustaz Thohir, hanya antar di sini ya, masa sampai Boyolali, sampai Gombong saja. Saya sampai ke Solo, baru istirahat dikabari ibunya Mas Al meninggal dunia. Sehat. Apa sulitnya mati? Wong mati itu nama lainnya tidur. Allahumma bismika amutu wa ahya. Kalau kita mau tidur, ya Allah saya mau mati. Mati itu ya tidur itu. Orang sehat ya bisa tidur, berarti bisa mati. Hidup itu ya kayak bangun tidur. Ya begitu bangun namanya hidup. Alhamdulillah ahyana, bukan alhamdulillah saya bersyukur pada Allah yang menghidupkan saya. Bahasa Arabnya tidur itu naum, bukan bismika anum, saya mau tidur. Enggak, saya mau mati. Tak bangun tidur namanya istaiqadha. Saya bangun tidur, tapi ahya. Memang orang mati itu semudah tidur, orang hidup itu semudah bangun tidur. Tapi yang dimaksudkan dengan kullu nafsin dha'iqatul maut ini tidur yang terakhir. Makanya wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Apa yang diberikan oleh Allah kok tidak kamu rubah menjadi pahala? Pahala itu rahasianya berbagi pada orang. Seorang dai ya nggak boleh pilih-pilih. Aku mau ngajar kalau yang bayar, nggak boleh. Abasa wa tawala anja ulama. Nek wong uta wong melarat kowe melengo Muhammad, tapi nek wong sugih mbok layani, ndak boleh. Ustadz ya harus berbagi pada siapapun yang butuh Al-Qur'an. Dalilnya itu abasa wa tawala anja ulama wa mayudrika la alai zakka aw yadzakkaru fatanfa'u dzikra amma man istakna fa anta lau tasaddaq. Saya juga harus berbagi pada yang mau. Sekarang yang mau sulit. Yang nggak punya duit ya mau, nggak mau, yang punya duit ya nggak mau sama Quran. Tapi intinya bukan masalah mau orangnya, tapi yang punya harus berbagi kepada siapapun karena ini rahmatan lil alamin. Orang yang dikasih oleh Allah kok tidak dirubah pemberiannya menjadi pahala, nggak jadi saldo. Kalau kita punya uang nggak dijadikan apa ya, nggak dijadikan saldo tol, ya begitu masuk tol ya nggak bisa masuk walaupun uangnya banyak. Kalau kita mau masuk tol, tapi uang yang kita punya nggak dipindah ke saldo tol, ya kita nempelkan tol itu yang nggak akan pernah terbuka. Sama ketika kita mau membuka gerbang surga, mau membuka gerbang husnul khatimah, kita nggak merubah apa yang diberikan oleh Allah menjadi saldo yang namanya pahala. Nggak buka itu. Uangmu kemana saja saya tinggal. Kelebihanmu kamu apa saja saya wariskan kepada anak istri, saya tinggal di sana. Ya nggak buka ya kalau di sini mungkin nggak segera jalan. Ya disingkirkan sama petugas. Ini petugasnya malaikat. Kamu dikasih kelebihan, nggak kamu jadikan pahala, nggak kamu jadikan saldo untuk membuka husnul khotimah, tidak kamu gunakan untuk membuat nikmat surga, untuk mendapatkan fasilitas alam kubur, nggak gunakan untuk mendapatkan fasilitas padang mahsyar, nggak kamu gunakan untuk membuka itu, ya udah kamu akan mati, kamu akan saya hancurkan. Matinya sudah, tinggal sekarang kamu saya matikan tapi nggak mati-mati. La yamutu fiha wa la yahya, siksa yang sangat mengerikan. La yamutu fiha wa la yahya, matinya sudah. Kamu nggak akan hidup dan kamu nggak akan mati. Makanya faman zuhziha anin nar, maka barang siapa yang diselamatkan oleh Allah dari neraka wa udkhilal jannah dan dimasukkan ke surga faqad faz. Inilah keuntungan yang sebenarnya. Maka hidup ini endingnya matinya. Maka banyak orang berpikir ingin hidup mulia tapi lupa mati mulia. Inginnya dunia ingin mulia tapi lupa akhirat mulia. Banyak orang sekolah tinggi tapi untuk membangun dunia lupa membangun akhiratnya. Ingin memuliakan hidupnya tapi lupa untuk memuliakan dirinya. Ketika mati dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal yang sebenarnya yang kita kejar adalah hidup mulia di akhirat.
mati yang mulia. Bukan hidup mulia di dunia, tapi hidup mulia di akhirat. Subhanallah. Maka marilah kita setelah menjalankan puasa Ramadan, kita berani mengharamkan yang halal di siang hari karena ingin berbagi. Mari gunakan setelah Ramadan ini, apapun kelebihan yang diberikan oleh Allah, jangan pelit-pelit berbagi. Berbagilah sesuai apa yang jenengan mampu. Ikmalu ala makanatikum. Amalkan itu sesuai fasilitas, sesuai apa itu kelebihan yang diberikan oleh Allah. Itu akan menjadi pahala dan itu akan menjadi saldo kita ketika kita dipanggil oleh Allah. Itulah keberuntungan. Wa mal hayatud dunya illa matal ghurur. Kalau kamu nggak percaya ya sudah, fa in kadzabuka faqad udziba rusulun min qablika. Kalau kamu nggak percaya, kamu wahai Muhammad, kalau sekarang kamu tohir, orang-orang itu kamu bilangin nggak percaya, ya orang dulu juga nggak pada percaya. Faqad udziba rusulun min qablika, nggak percaya. Padahal dia ngomong Allah. Tapi ya apa iya. Mungkin kalau sini enggak, di luar sana mungkin ja'u bil bayyinati, mereka sudah disampaikan keterangan yang jelas, wa zubur wal kitabil munir, tapi itu tadi mereka nggak mau percaya. Nggak apa-apa, kalau nggak percaya nggak apa-apa, sampaikan saja, ajari mereka, mudah-mudahan mereka ada yang disadarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri wa qul rabbighfir warham wa anta khairur rahimin.